Sidang BPUPKI kedua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mandara Hilami sebagai moderator. Saya Ahmad Farid, saya berperan sebagai insinyur Soekarno. Saya Dirta Putra Eka Arianto, saya berperan sebagai Dr. Rajiman Wedio Diningrat. Saya Damri Badisa, saya berperan sebagai Abdul Kahar Muzakir. Saya Ahmad Sari Mawani, saya berperan sebagai Ichi Bakasa Yasyo. Saya Azrael Zaini Sakap, saya berperan sebagai Abdul Jafar. Saya Bagas Sekari, saya berperan sebagai Muhammad Yamin. Saya Muhammad Bela, berperan sebagai Baskara Binata. Saya Sakira Ramadhani berperan sebagai Sulisa Kolakati. Saya Zara Ramadhani berperan sebagai Jaya Diningrat. Saya Prita Dinamani berperan sebagai Dr. Suepmo. Saya Ida Rumah Salimah, saya berperan sebagai Abdul Ismail Prasyoso. Saya Taula Ista Multaskia berperan sebagai Muhammad Hatta. Saya Rita Salina, saya berperan sebagai Haji Agus Salim. Saya Muhammad Daftar Aktif, berperan sebagai Ustaz Sadar Andris Makamis. Saya Jadi Nugraha, saya sebagai Parada Harap. Saya Muhammad Daniel Gibran, saya berperan sebagai Edi Muslim. Saya Farhan Khalila, saya berperan sebagai Raden Panji Suroso. Baiklah, mari kita mulai simulasi sidang BPUPKI. BPUPKI adalah sebuah lembaga bentukan bawah tentara Jepang. Lembaga ini bertugas untuk mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan anggota-anggotanya dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Sidang yang dilaksanakan di gedung Choi Sang In atau gedung Volksraad, semacam parlemen Belanda, 10 Juli 1945. Ada yang mau mengajukan usul? Saya mohon dari tuan anggota sekalian. Oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita menginginkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan tentang bentuk negara yang akan didirikan, dengan hati yang murni dan tidak terpengaruh oleh suatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon pada paduka tua supaya tuan-tuan berdiri di hadapan hidrat Allah Subhanahu wa taala untuk meminta doa. Usul saya turuti dan saya minta, marilah kita mengheningkan cipta supaya mendapatkan pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan rapat. Minta doa dan bacakan Al-Fatihah. Sesudah itu diadakan pemungutan suara. Hadirin dimohon berdiri. Mengheningkan cipta mulai. Hadirin dimohon duduk kembali. Setelah menghentikan cipta, anggota melakukan pemungutan suara untuk menentukan bentuk negara. Mohon, Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 60 stem yang memilih, Republik ada 55 stem,
Kerajaan 6 ayat 2 dan Belangko 1. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi anggota sekalian sedang mendengar bahwa sudah terpilih oleh sidang dapur itu Junbin Kai yang kedua kalinya yang melahirkan 64 stem, 55 republik, 6 kerajaan, 1 bangkok, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 6. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini, nanti kita akan membuat laporan yang sejelas-jelasnya. Jadi, di Samarinda itu republik. Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam sidang DPRI tanggal 10 dan 11 Juli 1945 ketika membahas wilayah negara. Semangat tersebut antara lain Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang diangan-angan, tidaklah sanggup pula mengakui Melayu itu sebagian tanah air kita. Tanah Papua itu pula menjadi sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan nenek moyang pada kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasar pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Terima kasih. Soalnya perlu berhubungan dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, dan geografi ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk dalam Indonesia. Tapi pemilu tidak hanya dilahirkan oleh yang mengenal yang bersangkutan, tapi juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Pulau Papua harus masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang punya paham, yang mengatakan bahwa Indonesia meliputi daerah Malaya dan Indonesia. Jadi jangan sendirian pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Terima kasih. Strategi alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya kalau kita melihat batas kita di timur ke Pulau Timur, saya setuju kali dengan anggota yang terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu bisa dimasukkan dalam kita terletak di Indonesia. Baru begitu pula Borneo Utara dinamakan di mana terletak Sarawak, dan juga negara Papua bukanlah kita bersifat meminta, tetapi hal itu beralasan kebangsaan. Wanita sebagai ketua, jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan standar pada waktu itu. Dengan pemerintah Indonesia merdeka ialah seluas Indonesia berada dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan nyata dari Malaysia Selatan, Borneo Utara bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam hubungan kita. Dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. dalam membahas wilayah negara, masih banyak tokoh pemimpin negara yang menyampaikan usulan. Akhirnya diputuskan bahwa wilayah Indonesia merdeka adalah Hindia Belanda Timur, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau di sekitarnya. 11 Juli 1945. Kita akan memulai sidang DPRI yang kedua, tanggal 11 Juli 1945. Harap diikuti dengan baik. Setelah melalui diskusi panjang, akhirnya terdapat keputusan. Setelah mendengar pandangan dan pemikiran 19 orang anggota, maka dibentuklah 3 panitia, yaitu 1. Panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. 2. Panitia perancang keuangan dan perekonomian yang diketuai oleh Muhammad Hatta. 3. Panitia perancang pembelaan tanah air dan Ketua Adi-Yusno Dr. Sudarso. Pada tanggal yang sama, panitia perancang Undang-Undang Dasar melanjutkan sidang yang menghasilkan beberapa kesepakatan. Hasil diskusi dari panitia perancang Undang-Undang Dasar antara lain menghasilkan kesepakatan. 1. Membentuk panitia perancang Declaration of Rights yang beranggotakan Subarjo, Sukiman, dan Parada Harman. 2. Bentuk unitarisme atas bentuk negara unitarisme. 3. Kepala negara di tangan satu orang yaitu Presiden. 4. Membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Supomo. 13 Juli 1945. Dalam sidang kali ini, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jaja Diningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar
diserahkan kepada dia pengurus bahasa. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar yang telah dihasilkan diskusi kami akan diserahkan kepada panitia pengawas bahasa. 14 Juli 1945. Kita akan memulai sidang BPPKI kedua tanggal 14 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, Insinyur Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum 3 masalah pokok, yaitu pertanyaan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar, yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945. 15 Juli 1945. Kita akan memulai sidang BPPKI kedua tanggal 15 Juli 1945. Sidang hari ini melanjutkan acara pembahasan Undang-Undang Dasar. Soekarno memberikan penjelasan naskah dan diberi tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang naskah Undang-Undang Dasar. Penjelasan Supomo antara lain menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh. Maksudnya, Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya, dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibuat. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar-dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting. Oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan historis, menjadi bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini. Hari ini adalah hari terakhir sidang atau penutupan sidang. Ketua Rajiman menyampaikan rasa terima kasihnya atas partisipasi dalam sidang. 16 Juli 1945. Kita akan menutup sidang BPPKI kedua tanggal 16 Juli 1945. Terima kasih telah mengikuti sidang ini. Kesimpulan dari sidang ini adalah diterapkannya bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Dalam sidang ini pula dirumuskan pembukaan dan batang tubuh dari undang-undang tersebut. Mungkin sidang sudah berakhir, tetapi ini adalah awal dari konstitusi Indonesia baru, yang mana menjadi landasan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, masih ada pro dan kontra dalam sidang ini, yang mana akan diselesaikan dalam sidang PPK yang merupakan lanjutan dari kisah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan. Pesan yang dapat kita dapat dari drama ini adalah sebagai warga negara yang baik, kita harus menghargai jasa-jasa mereka yang tak ternilai untuk bangsa ini dan melanjutkan perjuangan mereka dalam memajukan Indonesia.